adalah The Hakims Aviary. Hai, assalamualaikum guys. Walaupun pembangunan The Hakims Aviary sudah dinyatakan rampung, tapi bukan berarti kita berhenti berkarya. Proses masih terus berlanjut. Nah guys, sebelum kita masuk ke episode pelepasan burung, kita akan flashback sedikit tentang proses pembangunan aviary ini. Dari awal sampai alami seperti ini. Proyek aviary ini ceritanya itu berawal dari A. Irfan itu main di daerah Rumpin. Di sana ada aviary yang pernah saya bikin, tempatnya Uma DJ. Dia main ke sana, terus dia merasa tertarik dan Uma telepon saya. Mas Bagong, A. Irfan kayaknya tertarik dengan pembuatan aviary. Mungkin dia akan bikin aviary. Akhirnya saya diundang datang ke sini lah. Saya lihat lokasi yang sekarang berdiri aviary semegah ini itu dulu awalnya adalah hanya tanah kosong. Dimulailah proyek aviary ini. Kita namanya orang lapangan, dari mulai awal yang tadinya lahan sedemikian kosong, luas kayak gitu. Terus kita ditantang bagaimana untuk membuat sebuah rangka konstruksi tanpa membuang pohon sama sekali. Di saat itu, di situ akhirnya kita, wah ini nih tantangan bagi kita. A. Irfan minta, coba mas tolong diukur, ini ukurannya nanti jadinya sekitar berapa gitu. Setelah saya ukur, ketemunya di panjang 26 meter, lebarnya sekitar 23. Tinggi kolom 9 meter, 8 meter, 7 meter, plus ada pondasi 1 meter, sekitar 8 meter. Tinggi dumnya 12 meter, 12,2 lah.
pemasangannya emang tempatnya kan sempit, Ya, samping sempit, belakang ruangan sempit. kanan kirinya. Nah, ruangan kanan kirinya di samping kiri kanan kan ada tembok ya, agak kesulitan masangnya, tapi alhamdulillah pelan-pelan bisa kelar kayak ini. Kita bikin kerangka dan sebagainya, ya akhirnya berdirilah ini sebuah aviari, mega aviari yang sangat-sangat megah dan indah, eksotis bahkan, dan ini baru satu-satunya di Indonesia kalau menurut saya untuk per orang. Sebenarnya awalnya maju mundur bikin aviari ini. Ya mungkin banyak pertimbangan lah dia. Kalau untuk waktu untuk proses di kawat memang step awal kita pakai kawat yang ukuran kotak 2,5 cm ya. Nah ternyata memang ukuran burung ini ada yang kecil, ada yang itu yang memang agak kesulitannya kita karena memang terjepit rumah kanan kiri gitu ya. Areanya jadi ruangannya itu nggak bisa gerak bebas. Tapi ya kembali semua dijalanin pelan-pelan
sabarin. Saya sendiri sebenarnya tuh belum ada di benak saya bahwa begini hasil akhirnya sebagus ini. Yang tadinya tanah kosong. Nah, sifat pekerjaannya sebenarnya improv ya. Awalnya kami disuruh merapihkan puing-puing yang berserakan, dan setelah itu kami harus disuruh gali uruk, karena memang biasa kerjaan saya sih sebetulnya orang gali uruk. Bersyukur banget ya, terus udah bisa dipercaya sama Pak Irfan Hakim, sama Cahyadi Rasio, Pak Haji Asari gitu, untuk ikut andil dalam pembuatan di aviari ini, dari mulai rumah pohon. Yang adalah dalam pikiran saya tuh pengerjaannya itu pakai alat berat. Ternyata setelah sampai di sini akses untuk alat beratnya itu nggak ada. Jadi karena merasa tertantang saya ini hasil akhirnya apa itu apiari, jadi kita mempekerjakan tenaga manusia karena nggak ada akses alat berat sama sekali. Yang berkesan tuh jadi gini, proses yang sulit itu di awal ya, kita menentukan layout. Jadi yang mana yang buat jalur, yang mana yang buat kolam, yang mana buat air terjun.
Jadi banyak bongkar pasang. Bongkar pasangnya itu misalnya untuk menentukan satu tempat itu bisa 2 kali 3 kali bongkar pasang, baru itu jadi. Nah, jadi itu berawal dari ketertarikan saya. Sebenarnya hasil akhirnya daripada pekerjaan ini apa yang dinamakan dengan apiari itu, gitu. Dulu saya di kontak AA untuk masuk ke aviari ini, itu untuk bantu kolam awalnya ya, untuk bantu di kolam. Karena saya pikir kalau bantu kolam harus dibantu, karena kita mau menunjukkan ke dunia bahwa air itu ya harus bening, harus bagus. Jadi kita menunjukkan ke anak-anak, jadi jagalah lingkungan untuk terutama air pada saat itu. Tapi berlanjut ke sini ceritanya beda. Ceritanya ini, ternyata di sini si AA itu mau membangun satu ekosistem. Dulu yang gilanya lagi tuh pohon-pohon gede ini nih. Nah, kita tuh nggak lihat bentuk aslinya, cuma lihat di foto, atau pohonnya datang, jeder. Ini kan sempet kita pindah kan, pohon ini rencana mau di sini, ya, akhirnya berubah gitu. Nah, itu makan waktu lama, tapi ya seru banget, asli seru banget. Kita bikin kolam yang ini dan sampai nggak kebayangkan begitu besar buat resapan yang begitu luas, terus orang bilang ini kolam lele gitu. Itu kita jalanin pada saat bulan Ramadan. Nah, itu sangat berkesan. Alhamdulillah, tapi Allah beri kesehatan, Allah beri kekuatan. Alhamdulillah kita masih menjalankan ibadah puasa pada saat itu. Dan kesan yang terakhir yang paling berat itu sebetulnya pada saat penanaman pohon besar. Karena kolam kita sudah pasang, pohon besar masuk.
pekerjaan kita yang harusnya sudah rapi berantakan lagi. Nah, beliau ini yang selama ini mensupport saya dari belakang. Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ternyata di belakang ini ada orang yang spesial yang support saya. Jadi mulai kalau di pembangun aviari ini, dia yang ngaturin schedule, terus yang berhubungan dengan kebutuhan saya. Nah, beliau yang menghubungi dari mulai kebutuhan tanaman, kebutuhan dan lain-lain. Pokoknya setelah saya dapat ide ini, beliau yang proses. Nah, kok yang proses. Nah, saya tahunya pokoknya semua udah harus sampai sini. Kalau tidak ada hijau, tidak akan ada oksigen lagi nanti di masa akan datang. Kita harus hidup di mana? Ayo kita mulai dari aviari ini, menanam pohon, terus buat resepan yang airnya nggak kebuang kemana-mana, di recycle di sini. Terus standar kolam itu ya harus seperti ini, empang. Terus ini, ayo kita jaga. Itu targetnya. Ya mudah-mudahan dari sini bisa refleksi kemana-mana. Ayo kita dapat tanaman apapun, walaupun kalau kadang-kadang di got, saya pernah lihat beberapa tanaman di got, saya ambil. Banyak kalau ditaruh di dalam aviari ini, ngambilnya dari got, di pinggir-pinggiran got. Ya kita nanam sini, itu sebenarnya nanam tuh nggak perlu mahal. Kadang-kadang ada kesal juga pikiran gitu, udah rapi, hancur lagi kerjaan. Tapi kata bos, kata Pak Irfan, katanya hitung-hitung belajar katanya. Ketabahan kita. Kenapa mau terlibat jauh sekali? Beliau tuh ya memang pinginnya ekosistem berjalan. Terus benar-benar semua yang ide-ide kita itu didukung.
Nah, terus di sini juga kan banyak pohon-pohon yang awal kita tanam aroid. Kenapa? Karena di era sekarang ya aroid itu lagi populer banget, lagi hits banget. Contohnya Monstera, terus ada lagi GOPI, Leland Miano, itu kita tanam di sini tanaman-tanaman sultan sengaja biar apa? Memang kelasnya nih aviari beda dari lain yang lain. Jadi untuk level-level A. Irfan ya udah masuk level sultan dah untuk aviari dan cocok memang buat dia di sini gitu loh. Pohonnya juga sultan. Pohonnya juga sultan. Alam itu harus kita jaga. Setidaknya tidak merusak alam pun, tidak kita udah menjaga alam. Kita menanam satu pohon pun, kita menanam satu daun pun sangat baik untuk oksigen. Ini kita punya satu prinsip seperti di sini awal saya bilang, tidak ada hijau, tidak akan ada kehidupan di akan masa yang akan datang. Oke guys, gak sia-sia gue pergi dari Jakarta ke Malang. Aduh, ini sok ganteng banget emang nih orang. Kita tunggu ya. Yes, oke. Cah Heri Rasio akan mulai berkarya di Aviari The Hakims. Oke. Walaupun terpaksa. Tentang aviari, saya sangat bangga sekali bisa bergabung, walaupun cuma membantu sedikit untuk finishing. Dan terima kasih untuk Mas Irfan sudah memberi kesempatan.
saya juga merasa tidak pantas untuk melanjutkan karena mungkin sudah banyak orang yang lebih ahli di sana dan saya juga bisa dari bidang yang berbeda. Untuk masalah persiapan barang bahan-bahan yang diminta Pak Haji, si Caheri Rasio atau yang lain, ya kami membantu aja untuk supplier tanaman, batu, akar-akaran, dan semua kebutuhan dari Pak Haji sama si Caheri atau tim yang di sini semua ya. Gak asal bagus, gak asal enak dilihat, karena hubungan sama ekosistem yang ada di situ, mulai dari burung dan hewan-hewan semua yang ada di situ. Biasa, kesan-kesannya luar biasa bisa ketemu seniman kayak Caheri dah. Setelah Caheri bisa kerja bareng, bantu dia bisa ngasih arahan, ngasih ilmu ke kita. Ibaratnya barang kerjaan yang belum pernah kita pegang dia mau ngarahin, oh ini bagusnya begini-begini. Benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat lah bagi saya.
paling abadi itu sebenarnya menurut saya tuh batu. Taruh dimanapun mungkin sampai dunia kiamat baru hancur itu batu kan. Sampai akhirnya ternyata bagian waterfall juga, air terjun, kita dipercaya juga untuk ngebikin dekorasinya. Itu ya bersyukur banget kita. Kesulitannya ya biar air itu nggak pecah-pecah, terus terjunnya juga bisa rata ke depan, terus nggak ada kebocoran rembesan dari belakang. Sama ini sih apa namanya, nyamain pemikirannya Cah Heri. Gimana Cah Heri mintanya begini, kita karena kan waktu dia kan nggak lama ya, jadi kita harus benar-benar paham apa yang diminta, terus kita eksekusi sesuai sama keinginannya. Assalamualaikum.
semoga aviari ini tetap lestari, burung-burungnya juga akan berkembang biak, alamnya akan tumbuh subur, ekosistem terbentuk. Jadi hutan dalam kota di sini. Harapannya selalu terjaga, kru-kru di sini juga kiper-kiper di sini kerja dengan maksimum. Karena kita bangun ini ya penuh dengan energi. Luar biasa ya. Banyak burung dari daerah-daerah dikasih tempat, dikasih hak hidup yang baik. Terus ikan, di mana mereka itu bebas berkeliaran di sini, dibikin habitatnya seperti di dalam hutan, di habitat aslinya seperti ini. Endingnya seperti ini, rasa capek itu semua tuh sirna. Kita senang Paribahasa kemarau setahun dihapus hujan sehari, ya, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi setelah capek yang wow seperti ini, oh ternyata ini loh hasilnya loh. Jadi ikut terharu, merinding juga. Selesainya The Hakim Aviary ini akan menjadi suatu bentuk inspirasi buat kita semua supaya lebih peduli kepada satwa yang ada di sekitar kita. Tidak membunuh, tidak memburu, dan biarkan mereka hidup di alamnya aja. Akhirnya terima kasih untuk semua dan maaf untuk Mas Irfan belum bisa membantu secara maksimal. Mungkin untuk lain waktu kalau ada kesempatan ke Jakarta atau mungkin ada proses ke Jakarta saya akan mampir. Dan semua ada ketayangan ini adanya aviari bisa menambah kita pada lingkungan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kedepannya harus dijaga dengan sepenuh hati. Biar ini berjalan dengan sesuai dengan harapan dan memang terus menjadi kiblat dunia untuk seluas ini kita bisa membangun satu ekosistem yang luar biasa. Mudah-mudahan aviari ini menjadi wadah untuk pendidikan anak-anak ke depan, dan untuk Kak Irfan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Dan keluarganya menjadi keluarga yang rukun selalu. Dan Amin. semua untuk tim aviari dan tim Hakim selalu diberi kelancaran segala urusannya. Amin. Amin. Ya harapannya sih ini semuanya terjaga dengan baik, bahkan bisa jadi kiblat lah untuk seluruh pecinta satwa alam atau nggak alam ya, untuk melihat bahwa ini loh aviari yang indah itu ada di Indonesia, tepatnya ada di Rumah Joglo The Hakim. Asli, gue senang. Keren. Sukses lah buat The Hakim Aviary. Sukses, ya Cing. Sukses. Ini sebuah kenangan manis yang tak terlupakan buat saya. Saya beserta tim mengucapkan selamat dan sukses, sehat selalu. Terima kasih. Ini dia The Hakim's Aviary.